Halo, perkenalkan, nama saya Nancy Ernita, NPM 2089. Saya dari kelas Praktikum Fisiologi Tumbuhan golongan B. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat diperoleh hasil pada tabel 1 sebagai berikut. Pupuk TSP berwarna abu-abu, bentuknya butiran. Hal ini sesuai dengan teori Astuti dan kawan-kawan tahun 2017 yang menyatakan bahwa pupuk urea berwarna putih, bentuk butiran, higroskopis, dan larut dalam air. Pupuk KCl berwarna putih kemerahan, bentuknya butiran kristal. Hal ini sesuai dengan teori Astuti dan kawan-kawan tahun 2017 yang menyatakan bahwa pupuk KCl atau sering disebut MOP merupakan salah satu sumber kalium. Pupuk KCl atau MOP atau muriate of potash bumi hijau adalah salah satu jenis pupuk tunggal yang mengandung unsur kalium klorida K2O, konsentrasi tinggi, berbentuk kristal, berwarna putih atau merah, dan larut dalam air. Pupuk Gandasil D berwarna putih kehijauan, bentuknya serbuk, sesuai dengan teori Astuti dan kawan-kawan tahun 2016 yang menyatakan bahwa Gandasil D memiliki ciri berupa bentuknya serbuk dan fungsinya untuk pertumbuhan vegetatif. Kemudian pupuk Gandasil B yang berwarna merah muda, bentuknya serbuk, itu sesuai dengan teori Bulan dan kawan-kawan tahun 2016 yang menyatakan bahwa pupuk Gandasil B memiliki ciri berupa bentuknya serbuk dan fungsinya untuk pertumbuhan generatif. Pupuk kompos memiliki warna coklat dan bentuknya tidak beraturan. Hal ini sesuai dengan teori Suwatanti dan Widyaningrum tahun 2017 yang menyatakan bahwa kompos memiliki bau seperti tanah karena memiliki materi yang kandungannya sudah memiliki unsur hara tanah dan warna coklat kehitaman yang berbentuk akibat pengaruh bahan organik yang sudah stabil. Sementara tekstur kompos yang halus terjadi akibat penguraian mikroorganisme yang hidup dalam proses pengomposan. EM4 berwarna coklat kemerahan dan bentuknya cair. Hal ini sesuai dengan teori Siswati dan kawan-kawan tahun 2019 yang menyatakan bahwa efektif mikroorganisme atau EM merupakan kultur campuran dari mikroorganisme yang menguntungkan bagi pertumbuhan tanaman. EM4 diformulasikan dalam bentuk cairan dengan warna coklat kemerahan, berbau asam dengan pH 3,5, mengandung 90% bakteri Lactobacillus sp dan 3 jenis mikroorganisme lainnya. Pupuk urea memiliki warna putih dan bentuknya butiran kristal. Hal ini sesuai dengan teori Astuti dan kawan-kawan tahun 2017 yang menyatakan bahwa pupuk urea berwarna putih, bentuk butiran, higroskopis, dan larut dalam air. Wadah disiapkan, kemudian sawi putih dipotong ujungnya. Lalu pewarna makanan warna ungu diteteskan sebanyak 10 tetes. Pewarna-warna kuning diteteskan sebanyak 10 tetes. Dan pewarna-warna biru diteteskan sebanyak 10 tetes. Kemudian diaduk. Sawi dimasukkan ke dalam wadah dan ditunggu selama 6 dan 24 jam.
Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, didapat hasil seperti pada tabel 2. Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa warna hasil akhir sawi putih setelah 6 jam perubahan warnanya belum terlalu pekat, dan setelah 24 jam perubahan warnanya menjadi lebih pekat. Warna daun dan batang sawi putih yang berubah menjadi kuning, biru, dan ungu menunjukkan adanya proses transport air yang dipengaruhi oleh faktor seperti daya kapilaritas silem dan daya hisap daun. Hal ini sesuai dengan teori Denifra dan Hetmenos tahun 1999 yang menyatakan bahwa pembuluh silem pada tubuh tanaman merupakan kumpulan pipa kapiler sehingga air naik di dalamnya sebagai akibat gaya adesi antara dinding silem dengan molekul-molekul air. Adanya sifat adesi pada pembuluh silem menyebabkan air cenderung menempel dan merambat ke atas. Pada ujung silem timbul suatu daya hisap yang menyebabkan penarikan air ke atas sampai pada tulang-tulang daun. Hal ini berlangsung terus-menerus sehingga terjadilah aliran air dari akar, batang, dan sampai ke daun. Naga, mati. Simpan dong. Pada praktikum air sumur masih dapat tumbuh karena di dalam air ini masih terkandung berbagai jenis mineral dan senyawa kimia yang dapat dijadikan nutrisi. Pada perlakuan air cucian beras, bawang masih dapat tumbuh karena di dalam air ini masih terdapat unsur hara penting yang diperlukan oleh bawang merah untuk tumbuh. Tetapi bawang merah ini sifatnya akan individualistis. Hal ini sesuai dengan teori Sudartini dan kawan-kawan tahun 2020 yang menyatakan bahwa air cucian beras masih mengandung unsur hara seperti karbohidrat yang tinggi, nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, sulfur, besi, dan vitamin B1. Pada perlakuan air minum, bawang merah juga dapat tumbuh meskipun sudah mengalami proses untuk menghilangkan senyawa kimia dan beberapa mineral di dalam air minum. Bawang merah masih dapat tumbuh karena nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan masih tercukupi. Bawang merah di air sumur dan air beras pertumbuhannya lebih kecil dibandingkan air minum karena dapat disebabkan oleh kandungan unsur hara nitrogen yang terlalu sedikit. Unsur hara ini dapat mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan tanaman. Hal ini sesuai dengan teori Merianto dan kawan-kawan tahun 2017 yang menyatakan bahwa ketersediaan unsur hara nitrogen sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Unsur hara ini akan mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan tanaman bila ketersediaannya sangat rendah. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 1. Aneka jenis pupuk yaitu pupuk TSP, pupuk KCl, pupuk gandasil D, pupuk gandasil B,
pupuk kompos, pupuk EM4, dan pupuk urea. 2. Prinsip hidroponik sederhana adalah bawang merah dibenamkan di media, bukan tanah, lalu dialirkan air atau nutrisi untuk diserap oleh akar tanaman. Yang ketiga, transportasi pada tumbuhan dapat dibuktikan dengan perendaman batang sayur putih di air berwarna, dan warna batang serta daunnya akan berubah mengikuti warna seperti warna air yang digunakan.